Hello everyone, I'm your host Laurencia. And I'm your host Brittany. Welcome back to TCAS While you keep your knowledge updated. through our chill convos. Oke, halo guys. Halo. Halo. Hari ini kita ditemenin sama guys yang cantik sama ganteng nih Cik. Aduh. Iya, jadi emang tiket kali ini tuh emang agak beda. Oke, mungkin kalian bisa perkenalkan diri dulu kali ya, guys yang cantik dan ganteng ini. Oke, mulai dari aku dulu ya. Iya. Halo semuanya, nama aku Halo. Meisha Limarta. Biasa dipanggil Meisha sih. Dari kelas berapa tuh? Dari kelas 11 MIPA. Cimisha. Iya. Nah, kalau aku Genoa Jason Nusli, biasa dipanggil Noah. Sekarang di kelas 11 IPA. Hobinya apa tuh hobi? Ya biasa sih main game atau enggak sepedaan. Sepedaan. Kau kan tinggalnya di mana sih? Di dekat Gria Permata situ gak? Tahu Gria Permata tahu? Nah, kan ada pom bensin. Ada jelasin juga pembensin ini. Spesifik ya. Nah, di sebelum pom bensinnya itu ada gang. Nah, tuh aku tinggal di situ. Berarti kalau sepedaan tuh bareng teman-teman gitu ya? Sama teman Iya. kompak juga. Sama teman di kelas aja gitu. Oh, berarti rumahnya deket-deket Lu dong? biasa kalau sepedaan paling jauh kemana? Kemana ya? Ya nggak pernah perhatiin juga sih. Go with the flow aja guys sepedaannya. Iya ya udah ikut Sampai aja. capek pulang. Iya. Kalau Cimisha hobinya apa sih? Hobinya kalau nggak main game, nonton drama. Wah, Lagi kayak sih. nonton drama apa tuh? Aku baru nonton Chloe loh. Crash Landing on Itu Me. doang banget. Iya please. Tapi wait, ntar dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut nih. Kayak tadi Cici ada sempat singgung tentang games nih. Iya. Nah, kita tuh jelasin kan sebenarnya kita tuh tiket sesi ini tuh kita mau bahas apa sih? Ya. Apa nih, oke. Ci? Jadi kita mau bahas tentang e-sport. Mungkin Britney bisa jelasin e-sport itu apa? Nah, sebenarnya buat kalian Tikazan ataupun yang bukan Tikazan, aku mau kasih tau dulu nih disclaimer dikit nih kalau misalnya e-sport itu sebenarnya itu salah satu olahraga, namanya olahraga elektronik. Nah, bedanya tuh kan biasa kan orang tuh suka gabungin nih e-sport sama gaming. Sebenarnya tuh dua kata ini tuh berbeda gitu artinya loh, guys. Tau gak sih bedanya apa? Apa tuh? Gue Coba sih tebak nggak dulu tahu. deh. Tebak dulu sih kalau misalnya aku kasih tau kan gak seru. Apa ya? Kok Apa kayak nih? kalau gue nonton di drama sih, kalau misalnya e-sport tuh kayak semacam lu kayak lomba nanti bisa sampai juara-juara apalah gitu. Kalau menurut Misha atau Kojuna? Ya kalau menurutku sih kalau e-sport itu kayak lebih kayak ke turnamennya gitu loh. Kalau gamingnya? Kalau gaming ya main aja. Iya Kalau benar. Nah, Menurut iya benar. Maisha gimana? Menurut aku kalau e-sport itu kayak masuk ke yang kayak Apa nih? agensi. Apa sebutannya ya? Iya benar, kayak perusahaan-perusahaan gitu ya. Iya, terus kayak direkrut gitu. Abis itu kalau ya gaming ya paling cuma mabar-mabar doang Nah gitu. iya benar banget. Nah itu sih sebenarnya perbedaannya antara e-sport sama gaming. Nah yang kita mau bahas di sini tuh sebenarnya lebih ke arah e-sportnya gitu loh. Jadi buat kalian yang nontonin terus ya TKS ini sampai akhir karena kita masih ada berapa sesi nih Ci? Kita ada 3 sesi dan 3 sesi. sesinya pasti seru-seru dan menarik banget gitu. Jadi buat kalian yang penasaran nontonin aja ya tikas kita. Oke. Terus back to the topic yang tadi nih. Kayaknya tadi lagi ngomongin apa? Drakor ya? Koi. Ya. Aduh, iya drakor. Kenapa tuh? Kenapa? Kan katanya lu baru nonton sekarang. Kenapa? Kenapa tiba-tiba lu mau nonton sekarang gitu? Sebenarnya gue nonton drakor tuh kayak mulainya yang kayak sering-sering nonton gitu baru-baru yang kayak pas masa pandemi sih. Tahun Ya lalu sih, ya? pasti bosen. Iya. Terus gue kayak masa main game terus gitu kan, bosan juga kan lama-lama. Terus ya mulai nonton gitu. Soalnya kan teman-teman juga bilang seru-seru gitu kan. Ya, terus Jadi menurut lu seru nggak si Captain Ri itu? gue masih episode 2 kayaknya. Ya Iya, Wow. baru mulai Berarti baru sampai ceweknya masuk ke Korea Utara. Iya, Itu terus yang belum. kayak ceweknya kabur gitu kan. Iya. Yang dikejar-kejar. Gue baru sampai situ sih. Jadi sekarang lu baru nonton Koi? Atau Iya. nonton yang lain juga? Chloe. Kayak berarti baru mulai drakor banget ya? Iya. Nih kalau Lu misalnya nonton Dots gak? Udah. Alhamdulillah itu udah. kayak Kojuna agak bingung nih, Kojuna juga nonton drakor ya? Tapi banyak tahu cowok-cowok saya nonton drakor juga. Iya, ada
kayak ada teman gue yang kayak gara-gara dia bosan gitu terus akhirnya dia jadi nonton gitu. Kok aku Gara-gara aja nonton juga. gara-gara misalnya kayak lagi main TikTok gitu kan. Terus waktu itu kan lagi zaman-zaman startup gitu kan. Terus nanti kayak di TikTok muncul-muncul lah tim Jipyong lah, tim apa lah. Jadi akhirnya dia nonton. Kayaknya berarti buat Ko Juno semoga ikutan nonton juga. Kalau aku cuma kayak tahu doang gitu loh. Oh, jadi dia nggak nonton tapi dia tahu ya. Berarti dia nonton spoiler-spoilernya berarti. Berarti dia ngikutin juga. Oke. By the way, ini gue sama Britney juga ada kemarin kan ada nge-post story di IG OSIS tuh yang tentang Tikazen Whisper gitu. Whisper ya. Jadi kita nanya kayak game apa sih yang lagi dimainin sama Tikazen yang lagi sering mereka mainin gitu. Coba aku cek dulu ya kemarin tuh ada siapa aja sih yang isinya ininya. Oke, sambil nunggu Britney ngecek, mending kita ngobrolin drakor lagi. Apa tuh? Yang startup yang tim Jipyong ya. Itu tim sampai siapa? kayak itu kan yang kayak di mall sampai iya, ada iya. diskon dapet. Iya, Red Dog ya. iya, iya. Boleh ini gak sih? nama merek makanan. Boleh lah ya, Boleh lah. nggak apa-apa lah. Itu beli gak sih, Ci? Beli apa? Enggak. Corn dognya. Enggak. Itu yang kalau misalnya kalau nggak salah tim Jipyong dapat 15% diskon kan? Iya. Biasa tim dosen kayak buy one get one gitu tuh. Iya yang gratis itu kan. Kalau tim Jipyong biasanya diskon-diskonan. Kayaknya aku tim dosan deh kok kayak gitu. Dapat gratis. Nah ini yang pertama nih Ci, ada yang bilang dia masih suka main Candy Crush nih. Oh, berarti kalau gua nggak salah waktu pas kita Happy Friday ada guru yang bilang dia juga main Candy Crush gak sih? Pas Happy Friday. Iya. Ada nggak ya? Ada Kalau nggak nggak sih? salah ada sih. Atau Home Escape ya? Ih Home Escape tahu kali itu. Siapa ya? Pak Januar juga main Candy Crush. Kayak waktu itu dia ngomong gitu ya. Oh ya yang waktu Pak dibahas yang Pak Januar kan. Dia katanya main Candy Crush Homescapes ya. Home Iya. Escape ya. Home Escape itu yang mana ya? Kayak Candy Crush juga weh. Yang itu yang cuman banyak dia di kayak- iklan. Iya. Oh iya benar-benar. Itu aneh banget soalnya iklannya kayak lu Yang ada kakak itu kan sih? Iya. Oh iya. Kayak lu bener-bener di rumah. Tapi pas gue download game-nya ternyata kayak Candy Crush. Terus kayak nggak jadi main. Karena pusing guys. Oke. Tapi ada juga nih Ci yang jawab dia masih main POW. Po apa tuh Brit? POW itu masa nggak tahu Ci? Yang apa? Yang kayak bukan melihara sih, kayak apa sih ngerawat gitu ya? Aku nggak tahu sih itu binatang atau apa ya. Oh yang kayak bentuknya kayak batu itu bukan sih? Iya kayak batu kali. Segitiga. Iya pokoknya segitiga iya. gitu. Ya yang segitiga coklat belok gitu Iya, kan. nah ya itu udah terdeskripsi lah ya. Nah katanya dia masih main POW. Ada juga ternyata ya. Cuman yang paling banyak sih nih 3 game ini doang nih. PUBG, Mobile Legends, sama Valorant. Kalau itu emang pasti banyak gak sih yang main? Kayak rata-rata pada main, apalagi cowok-cowok kan. Dan ini kebanyakan yang jawab juga cowok-cowok sih Ci. Iya. Oke, kalau misalnya tadi kan ada ngomongin PUBG nih, kayak tadi guys Misha aja suka main PUBG. Tapi sebenarnya lu pada tahu gak sih kenapa PUBG tuh dibikin kayak gitu gamenya? Apa tuh? Kurang Asal usul tahu tuh. PUBG, aku juga nggak Gimana? tahu. Jadi penasaran. kan PUBG kan dibikin sama orang tuh namanya Brandon Greeny ya. Siapa? Brandon Greeny. Brandon. Oh mungkin nanti bisa dibantu insert fotonya kali ya. Ya. Oke, jadi dia tuh terinspirasi bikin PUBG kayak gitu konsepnya. Jadi lu baru masuk terus naik pesawat, habis itu nanti lu pilih lu mau turun di mana, terus turun, terus nanti lu cari senjata gitu-gitu tuh. Dia terinspirasi dari novel Jepang. Novel Jepang. Ya, judulnya Battle Royale. Kayaknya aku pernah denger sih Battle Royale itu Iya. gimana ya? Soalnya kan di PUBG itu kan ada tulisannya gitu gak sih? Oh iya. Iya benar. Jadi tuh novel tuh ceritanya kayak ada 40 atau 30 gitu, ada orang mahasiswa gitu. Jadi kayak dia seri buku gitu ya? Buku komik gitu ya? kayaknya iya atau kayak novel gitu lah pokoknya. Jadi dia tuh siswanya tuh dikirim ke satu pulau. Terus di pulau itu tuh dia harus bertahan hidup selama 3 hari dan harus saling bunuh gitu supaya bisa bertahan hidup gitu ya. Ini kayak survival gitu Iya, kan? iya. Jadi mereka nanti dikirim ke satu pulau, terus mereka dikasih kayak air lah, kompas, peta gitu-gitu. Jadi ternyata game PUBG itu ada asal-usulnya konsepnya. Berarti Kenapa terinspirasi kayak gitu. dari buku Jepang ya ternyata. Keren ya. Iya, orang kan biasa dari novel dijadiin film kan. Ini dari novel dijadiin game kan. Tapi kayak nggak PUBG doang tahu aku yang gamenya kayak mirip-mirip gini. Emang ada apa lagi? Ada kayak COD juga kan, COD, Free Fire. Ya Iya. kan? Tapi itu yang mana duluan sih yang muncul?
Yang pertama-tama tuh kalau nggak salah Free Fire deh. Free Fire dulu baru muncul baru PUBG ya? Baru Rules of Survival, baru PUBG. Oh iya Rose, astaga aku melupakan Rose. Ya kan tadi aku yang mikir kayak ada yang ketinggalan deh satu. Berarti PUBG itu lebih belakangan kan? Iya, tapi PUBG itu udah lebih dulu ada dari PC sebelum ada Free Fire. Oh, pantesan yang hitsnya PUBG-nya. Kalau Koko sama Cimesia sendiri lebih sering main yang mana nih? Aku PUBG dong. Mainin COD, Free Fire terus gak? COD pernah sempet main bentar doang, tapi Kayak gak seru ya? kayak susah gitu. Ah susah. Iya. Kalau Koko? Kalau aku dari kelas berapa ya? Kelas 8 itu aku dikenalin sama temen kayak tentang Free Fire gitu, Battle Royale. Karena dulu yang di HP itu kan belum ada PUBG, baru ada kayak Free Fire gitu kan. Ya udah main bareng, habis itu ada yang baru lagi Rules of Survival, ROS. Terus aku coba mainin juga, cuma aku kayak apa ya, kayak agak ribet aja gitu. Nah habis itu baru temanku tuh si Marvin, nah dia tuh ngasih tahu, Iya. dia ngasih tahu PUBG baru launch di mobile. Nah ya udah, jadi pas hari itu launch, aku langsung dikasih tahu, langsung download. Terus habis itu langsung diajak main. Yang nggak ada pintunya tuh yang mana ya? Kalau PUBG kan ada pintunya kan? Free Fire ya? Oh, Free Fire ya. Kalau Rose ada nggak sih? Coba Lupa kita deh. tanya. Kayaknya ada deh. Tapi kayak aku dari 3 itu juga aku paling suka PUBG sih. Iya. Kalau gue sih, gue belum pernah cobain guys. Gue nggak tahu. Tapi semua game-gamenya pasti ada cerita-cerita menarik nih di belakangnya Ci. Ya, oke. Kalian kan suka banget nih main game kan? Kenapa sih bisa suka gitu? Mungkin dari Meisha dulu kali ya. Awalnya bisa suka. Awalnya sih kayak ngelihat dari Koko ya. Lihat dari Koko main, kayak dia kan suka main gitu. Tapi dia lebih ke main game PC gitu sih sebenarnya. Biasanya main apa kalau kamu di PC? Apa ya, dia lagi main Genshin Impact. Apa itu? Juga nggak tahu. Tahu gak Jen? Tahu. Jelasin dong. Itu kayak apa ya namanya? Game RPOG ya? Apa sih? RPG apa? apa sih? Apa nih? Role play free, pokoknya open world gitulah. Iya, kayak ada satu Lupa dia lagi. punya kayak satu karakter, berapa karakter gitu ya. Ntar jalan-jalan yang kayak Tugasnya ngapain tugasnya? kayak nyelesain misi gitu-gitu kan ya. Ada story-nya kalau nggak salah. Iya, Dia kayak- Ngerti. Kayak aku pernah lihat deh. ada di HP juga kok sekarang. Ada. Kayak Apa namanya? Genshin Impact. Oh, abis itu gara-gara Cici liat Koko Cici main itu, Jadi pengen coba. Iya. main itu juga Cici. Enggak, tapi aku gak main. Aku kayak kurang suka main gitu. Iya. Terus Terus awal banget aku kayak nyobain main Mobile Legends sebenarnya. Abis itu kayak seru juga gitu kan, padahal masih cupu banget. Masih kayak masuk ke turret musuh gitu kan. Terus Abis itu tapi emang seru sih awal-awal kayak Nora gitu padahal kan. iya kayak apa bisa nyerang gitu kan. Iya kan. Abis itu ajaklah temen gitu kan, teman-teman deket doang gitu. Terus Temen nih? main. Temen ya, Iya teman. Biasanya kan ada nih yang sering mabar sampai malam, taunya jadian gitu. Waduh, enggak, yang ini cewek kok temen-temennya. Cewek. Abis itu cobain mabar bareng gitu-gitu kan. Ya abis itu seru. Tiba-tiba ada PUBG Mobile, PUBG Di mobile. launch, iya, di HP mobile. gitu kan. Abis itu ya udah kita cobain lagi bareng-bareng gitu. Terus ternyata seru gitu. Ya udah sampai sekarang main. Malah jadi pro nih ya. Aduh, Widih. enggak. Kalau Ko Jenuh awal-awal suka main game nih apa nih? Karena lingkungan sih, dulu kan sepupuku kan banyak kan tuh. Nah mereka tuh pada sering kayak main dulu tuh kayak apa ya, NDS, tahu kan? Nintendo DS. Oh, iya, tahu. Yang kayak layarnya dua gitu, yang Yang bawah. persegi panjang ya. Iya. Yang Bisa foto kan. dilipet. Iya. Nah ya itu kayak ada Mario Kart apa. Iya, aku jadi sih sering main itu bareng. dulu. Oh my god. Mario Kart seru banget tuh. Ada di HP ya sih aku jadi pengen main. Enggak ada kayaknya. Aku cari-cari gitu kan, aku juga pengen main. Tapi kayak enggak ada deh. Mungkin ada, cuma kayak bayar Iya. gitu mainannya. Kalau nggak salah baru ada ya. Lupa ada deh. di Pokoknya Mario. lupa. Terus abis gara-gara main itu?
Habis gara-gara main itu jadinya akhirnya ya kayak terusan gitu sampai Keterusan. ada PSP keluar tahu kan. Nah, ya itu aku juga main itu. Apa kok apa keluar? PSP. Oh, PSP. Ya. Heeh. Habis itu kayak main PS juga. PS2, PS3. Nah, PS5 gimana? Waduh. nggak kuat. Sama sih. Tapi kayak pertama kali itu kan sih yang Game Boy, Iya, Game Boy itu yang mana ya? Astaga, aku udah lupa banget. yang Gua nggak tahu. kotak kecil gitu. Ya segini doang. Oh iya. Terus yang apa sih? Yang Ya, tombolnya cuma ada 2 gitu iya. tombolnya. Iya. Tanda apa? Tanda plus. Terus habis itu ada AB. Ingat banget dia. Iya. Aku udah lupa nih Terus kayaknya. ada layarnya. Habis itu kalau mau main kan masukin apa sih? Kayak Oh kartunya iya, gitu. iya, Itu. iya. Berarti game pertama yang Cici mainin itu? Kayaknya iya deh. Dulu kayak mainin di Koko situ. juga main itu juga? Iya sama. Berarti game pertama aku juga itu? Iya. Cuma nggak tahu gamenya apa. Alatnya tahu itu. Kayaknya kalau aku ini deh, yang di HP ketik-ketik apa sih? Yang game cacing-cacing itu? Yang kayak Twitter iyo, cuma versi jelek yang gitu, versi black Yang di and Nokia white-nya. itu. Iya bener banget itu. Kayak gue juga deh. Aku main pas TK deh itu kalau tiap pulang sekolah. Tapi gue malas soalnya kadang kalau main itu. Kayak lu udah pencet terus cacingnya tuh gak mau geser weh. Terus akhirnya lu kalah kayaknya gara-gara itu. tombol Cici yang agak error deh. Tapi emang iya sih seru main-main game, apalagi throwback ke game-game lama ya. Iya, Hmm, jadi keinget masa kecil. bener. Kalian kalau misalnya biasa kayak main PUBG gitu-gitu tuh mainnya di HP atau kayak di PC gitu sih? Kalau aku lebih ke PC sih. Salah. HP maksudnya. Oh HP. Kalau Jeno? Kalau PUBG aku senengnya lebih di HP sih. Kalau di PC emang kenapa beda ya? Beda. Soalnya kan Bedanya? kalau yang di mobile itu kan dia sama Tencent kan. Mm-mm. Kalau yang dari Cina, kalau dari PUBG yang PC kan beda lagi kayak seasonnya apa semua itu beda. Oh. Update-annya beda semua. Beda. Gue baru tahu. Aku juga baru tahu. Aku kira kayak sama-sama aja. Oke, mungkin kalau misalnya setiap kita ngelakuin apa-apa pasti kan ada dampaknya kan. Dampak Iya. buruk, dampak negatif. Dampak buruk, dampak positif. Iya sama. Kalau nge-game kan juga pasti ada dong. Kalau menurut kalian nih dampak buruk dulu kali ya, dampak buruk dari nge-game itu apa sih? Biasanya sih yang paling sering lupa waktu ya. Oh, jadi kayak kecanduan gitu kan. Iya, Rasanya kayak lu punya dunia sendiri gitu gak sih? Bener. iya bener banget. Kalau udah main karena suka lupain hal yang lain gak sih? Iya. Iya, waktu itu gue ada baca juga. Jadi kayak ada kasus gitu ya. Jadi ada orang di China gitu. Gara-gara dia keseringan main PUBG. Kalau main PUBG kan lo tau kan kalau misalnya lu loncat dari gedung mana juga jatuh ya udah jatuh aja gitu. Kayak nggak bisa mati kan. Akhirnya dia cobain lah, dia loncat dari lantai 4. Ya kayak kasus-kasus yang terinspirasi dari pahlawan-pahlawan hero-hero Marvel DC gitu gak sih? Ya kan yang dia mau jadi Superman terus coba terbang, taunya mati. Tapi dia tuh aneh alasan dia mau loncat tuh gara-gara dia penasaran. Kalau dia loncat dari lantai 4 dia bisa mati atau enggak gitu Masih jadi kucing kali Terus akhirnya dia meninggal kan gitu. Jadi emang dampak negatifnya tuh kayak gitu. Terus apa lagi Mei? Abis itu apa ya? Kayak ya karena lupa waktu jadi kayak lupa kerjain tugas gitu-gitu kan. Ya. Terus itu ya biasanya ngomong kata kasar. Tapi Itu kan- emang itu sering sih kayak Iya. gak bisa jaga. Kayak lu tau lah ya kalau misalnya lu udah main kayak Terus emosi kan? Iya, Kayak iya. juga, Kadang emosi kita juga diuji ya. Jadi kalau abis turun langsung tusun gitu langsung Berarti mati. itu dampak positif ya, menguji emosi kita. Enggak, sebenarnya itu dampak negatif. Kalau Iya. apa-apaan nih sih? Kayak kalau lagi main gitu terus mati kayak biasanya keceplosan aja gitu kayak iya Soalnya gitu. kalau Berarti baru pengalaman ya Ci? Iya pernah lah, pernah. Soalnya kalau baru turun mati kan itunya bisa turun kan. Iya. Apa namanya? Itulah. Ranknya ya? Rank sama KD juga turun kan? Kalau Jero kira-kira dampak negatifnya apa nih? Kalau aku sih dampak negatifnya paling kayak main kadang ya lupa waktu gitu. Kadang. Ya. kadang. Nah, jadi tapi kalau kayak biasanya kalau udah kayak gitu ya aku sadar diri gitu loh. Ya waktu yang pakai udah banyak, ya udah jangan main lagi. Terus kalau kayak buat yang kayak kata kasar gitu aku nggak kata kasar sih, Oh, nggak berarti pakai kata masih kasar. baik. Terus kalau emosi apa yang kau lakuin?
Kalau emosi ya udah begitu aja. Banting HP ya? Enggak. Oh enggak. Jadi wah keren juga bisa nahan emosinya. Iya. Mau diapain lagi? Karena kan ya gitulah. Ya udah mati mau apa lagi? Iya Tapi kan sih, kadang sebenarnya. agak kesel iya. Udah jadi kotak, ada asap hijau, ya udah mau ngapain lagi? Diambil orang dia habis itu tinggalnya. Iya. Soalnya aku dari kecil kayak nggak diajarin buat ngomong kata kasar gitu, ya udah. Terus kalau dampak negatif lainnya kan, Panutan nih guys. kalau yang kalian tahu kan kayak banyak orang yang ngekes gitu kan. Ya. Mm-mm. Nah itu aku nggak suka Oh, kamu ngekes nggak sih. ngekes? Enggak. Aku kira biasa kayak hampir semua cowok gitu ngekes gitu. Biasanya kan cowok-cowok suka sombong gitu kan kayak, "Oh, gue beli RP Iya, nih, ada kayak punya skin baru pamer-pamer nih." Iya kan? Tapi emang iya sih kalau misalnya semakin tinggi level kita itu kayak ngangkat derajatnya gitu gak sih? Jadi kita kayak semakin diakui gitu kadang kan. Cuma kadang kalau misalkan orang yang nggak ngekes gitu, udah gitu misalkan kita lihat jago itu kayak keren tahu, kayak misalkan dia bahkan nggak ngeluarin Iya. duit seberapapun tapi dia jago gitu. Berarti lebih jago yang kayak gitu guys daripada yang nge-cast. Tapi nggak salah Nggak juga buat selalu, orang-orang yang nggak selalu. ngekes. Iya. Tapi emang Tergantung. ada game-game yang kayak pay to win gitu ya. Oh iya Yang banyak. kayak kalau nge-cash baru lu bisa jago gitu. Iya, ya contohnya itu kayak Free Fire. COD juga Buya. lama-lama kayak gitu. Kalau Tapi PUBG sih enggak sih kayaknya. Enggak. nggak salah juga sih buat orang yang ngekes. Karena kan tergantung dari cara orang mainnya sih menurut aku. Iya. Tergantung dia mainnya buat fun doang atau bener-bener dia mau tekunin gitu sampai ke dunia turnamen jadi Iya. pekerjaan dia gitu kan. Kadang orang yang nge-cash kayak gitu kan juga buat bikin konten gitu kan di YouTube. Buat jadi ya Jadi kayak penghasilan juga nantinya kan. Dia ngeluarin tapi dapat penghasilan lagi. Iya. Sama aja. yang dia lihat juga ya seru gitu loh kontennya. Kayak banyak kan kayak orang bikin konten bakar UC gitu. Sampai 20 Kok juta. nontonin dong berarti ya? Nonton cuma sekarang udah nggak gitu tertarik gitu. Kenapa Kayak, tuh? ya udah dia bikin konten gitu-gitu doang. Aduh kasihan. Tapi selain dampak negatifnya ini pasti masih banyak dampak positifnya sih. Ya. Kira-kira dari Cici apa nih? Yang paling kelihatan aja ya kayak bisa dapat temen, Siapa temen? kenal orang Iya, baru iya. gitu. Orang random ya? Berarti Iya. sih banyak kenal orang random nih gara-gara main PUBG kayaknya. Gak baik-baik banget juga sih. Kadang kan emang ada random yang gak jelas gitu kan. Ya kayak Ngajak yang baik-baik kenalan aja gitu sih. kan. Iya. Gitu. Terus kalau mereka ajak kenalan lu mengenalkan diri gitu. Halo aku Meisha. Enggak langsung kenalin diri juga. Makanya itu kayak pilih-pilih juga gitu Iya kan. sih. Habis waktu itu gue jadi keinget nih, gue kan main Among Us kan. Iya. Terus Oh iya, ada tuh Among Us, suka aku banget ingat. nih ada yang kayak ngechat gitu, Instagramnya apa nih, Instagramnya apa gitu. Lo kalau Jangan makan kalau kayak gitu jangan. Menjalin follower dari Among Us dong. Kalau Koko apa nih kira-kira dampak positifnya? Dampak positifnya sih ya paling kayak misalkan PUBG kita kayak lebih tahu apa sih kayak strateginya gitu, gimana cara ngaturnya. Nah kayak gitu. Melatih otak juga ya Iya berarti. melatih otak. Jadi misalkan musuh di depan kita harus ngapain. Terus kita masih punya teman 3 orang. Ya berarti kalau mau maju bareng. Iya. Tergantung jumlah musuhnya berapa kayak gitu-gitulah. Dan di PUBG sendiri juga kayak ada role-nya juga gak sih? Iya. Apa aja tuh? Kayak Cici sama Koko lebih tahu deh. Aduh, Apa, guys? apa ya? Kalau aku sih main have fun aja ya. Oh, Koko tipe yang fun gaming gitu ya, bukan yang Iya. nyari KD terus rank gitu enggak ya? Ya apa kalau lagi pengen ya cari rank juga, naikin KD. Cuma kalau misalkan lagi pengen Rank have Koko fun apa ya nih? udah. Boleh tahu gak? Aku udah nggak main dari season berapa ya? Oh jadi udah nggak main sekarang? Enggak, terakhir Ace deh kalau nggak salah. Iya, S juga malah. Terlalu. Itu tinggi Jen, itu Iya tinggi. tahu ya ampun. Kita diapain nih Ci? Gue Kalau udah Cimeisha? kayak yang paling bawah. Cimeisha masih main sampai sekarang ya? Masih. Main dari season berapa sih Ci? Aduh, aku lupa. Kayaknya nggak dari awal banget deh, kayak season 4 mungkin. Kalau Koko tadi dari season mana kok? Season 1 dari Buset. kan dari baru keluar. Oh, ampun. Itu lama banget ya. Kayaknya Britney juga main. Iya, aku main. Tapi Lu kan dari aku season berapa? noob terus. Aku dari season 2 kayaknya kalau nggak salah. Tuh. Dan menurut aku selain dampak-dampak positif dari main game yang e-sport ini yang PUBG, Mobile Legends gitu, ada juga sebenarnya game-game yang lain itu yang membantu kita buat selain buat main doang, buat seneng-seneng doang nih, itu bisa bantu kita juga buat ngafalin pelajaran. Ada nih, Contohnya kayak apa tuh? aku aja game? masih mainin sampai sekarang.
Namanya kalau nggak salah gamenya Atomas gitu. Jadi ini buat anak-anak IPA nih, boleh banget kalian download gamenya. Namanya itu game Atomas. Jadi tuh game itu kayak ada unsur-unsur kimia gitu. Aku bener-bener mainin loh kalau misalnya aku lagi gabut, lagi nggak ada kuota di luar gitu. Jadi kayak ada unsur-unsur kimia, misalnya litium sama litium nih. Terus kita gabungin gitu, misalnya jadi boron, jadi apa. Itu bener-bener bantu aku buat ngafalin tabel periodik unsur yang panjang banget itu. Anak IPA beda guys. Tapi itu bener-bener nolong sih menurut aku. Nah game-game yang kayak gitu yang menurut aku tuh selain buat have fun juga, buat ngisi waktu gabut dan gak boros kuota juga, Ya. itu juga ngebantu kita buat ngafalin pelajaran gitu sih. Tapi kalau game-game yang kayak Candy Crush gitu-gitu juga melatih otak gak sih, weh? Coba kita tanya Pak Jaunor gimana? Iya Kayak sih, itu bener. kan rasanya tuh gue aja kalau main Candy Crush ya levelnya segitu-segitu aja. Kalau misalnya udah nggak bisa ya udah nggak bisa aja nge-stuck gitu di situ. Kalau misalnya orang kan biasa bisa sampai level berapa ratus gitu, itu kayak udah jago banget gitu, weh. Kayak keren aja gitu kadang ngeliatnya. Biasanya orang tua sih main sampai 200-an ya kan? Oh ada juga game yang kayak melatih otak banget. Apa sih? Itu yang kayak, tahu gak sih yang kayak blok-blok? Oh itu gue main Apa ada Ania. Unblock, iya unblock itu. Oh, si main yang ngeluarin kotak gitu kan? Iya, itu susah banget tahu. Emang iya ya? Iya. Tapi kalau misalnya bisa main gak terlalu susah, weh. Kayak Ya mau udah tahu deh yang gitu-gitu jago. aja. Yang Enggak, enggak ini. maksud gue ya kayak ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak susah Candy Crush gitu. Berarti emang melatih ya. melatih otak Terus kita. ada yang kayak Tetris Nah gitu, iya juga. itu Tetris. Kalau level makin tinggi kan turunnya makin cepet. Itu iya. kayak mata Gila. udah nggak kelihatan apa-apa lagi. Banget. Sampai ada ini ya, kayak lombanya Tetris gitu ya, lomba Iya, Tetris ada. sedunia kan. Iya. Waktu itu Dan gua itu kayak dapat duit juga kan. Berarti emang bisa dijadiin ini yang dijadiin penghasilan juga ya kan. Iya jadiin Iya. Jadi profesi. nggak cuma main-main doang. Ya. Sama kayak yang di iklan-iklan Instagram apa sih? Oh iya, weh, yang kayak sering Yang banget di ada, Instagram, aku sering pokoknya lihat yang ada pokoknya misalnya- muka Albert Einstein. Oh. brain out. Iya yang gitu-gitu. Pokoknya yang kayak riddle-riddle itulah. Itu sebenarnya ngebantu kita juga kan buat belajar juga, belajar hal baru Tapi itu juga. susah banget tau, gue juga nggak bisa ketemu gitu. Riddle gitu kan. Iya, kayak susah gitu. Bener sih. Kira-kira berarti itulah ya dampak positifnya. Jadi nggak cuman game-game kayak gini doang, tapi masih banyak juga game-game di luar yang sebenarnya bisa kita pakai buat bantu kita belajar juga. Iya. Mm. Oke, mungkin kita sesi 1 segitu dulu kali ya. Mm-mm. Jadi abis ini kita bakal Ada sesi selanjutnya nih. ya, dan ini sesi yang pastinya seru juga guys. Oke, Yeah. jadi tungguin kita ya setelah break habis ini. Oke, hello guys. Balik lagi nih sama kita di sesi yang kedua. Sesi Jadi apa nih, Ci? kita mau bahas tentang Q&A gitu nih sama dua guest Berarti kita. ini sesi question and answer gitu ya? Iya. Oke. Jadi kemarin kita ada kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari story IG yang OSIS ada ini. Maktika, Ya, iya. jadi ini kayak pertanyaan dari Tika Zen gitu. Mm-mm. Jadi pertanyaan yang pertama nih buat kalian itu, cara kalian tuh membatasi diri supaya nggak kecanduan dan tetap bisa belajar atau bisa tetap seimbang tuh gimana Iya. caranya? Karena aku lihat nih Cimeisha ini selain dia main game, udah pro main gamenya, dia juga OSIS nih Ci. Kalau Genoa, wah, menurut gua nih ya, kan tadi kita sebelum mulai kan kita ada cerita-cerita Mm-mm. tentang tugas. Dan kata dia tugasnya tuh banyak banget, cuman tugasnya tetap bisa selesai Tetap gitu. ke set gitu lah ya. Heeh. Apa nih Ci? Kalau aku ya, kayak kata Genoa tadi, kita harus nyelesain tugas-tugas kita dulu, kayak tugas sekolah, baru kita main sama teman gitu. Terus kalau yang OSIS tadi, Iya. itu ya sama sih kayak tugas tadi, kita kayak selesain dulu. Nah kalau aku biasanya aku mainnya kan malam, Jam berapa tuh kayak Ci? jam Berarti begadang dong.
Nggak sampai begadang juga, maksimal jam 12 hampir gitu. iya. Iya hampir sih, hampir besok. Habis itu aku main dari jam kayak 9 atau nggak 10 sampai jam 12. Dari jam 9 sampai 10, 1 jam doang. Enggak, 2 jam. Oh. 9 sampai jam, enggak 9 atau 10 sampai jam 12. Ya dari pulang sekolah sampai sore sampai jam 7 gitu aku ngerjain tugas dan ngelakuin tugas-tugas OSIS gitu. Kalau Jeno, iya. Kalau aku apa ya? Kalau aku kayak punya prinsip kalau misalkan dikasih tugas ya udah kelarin dulu. Bahkan kalau misalkan tugasnya baru dikasih aku langsung kerjain. Jadi dengan ku kerjain tugas itu Rajin banget ya semua. pokoknya ini. Iya, bisa dibilang ambis ya. Ambis banget. Enggak, gini bukan ambis. Jadi kalau misalkan dikasih kerjain nantinya kan kita bakal punya waktu luang yang lebih banyak gitu. Jadi Iya, hari benar. Sabtu sama Minggu kita sama hari Jumat gitu nggak kepake buat ngerjain tugas. Malah jadi buat have fun aja. Iya, Bener sih, nggak Cuma salah. kadang aku malas gitu langsung dikasih langsung kerjain. Iya. Rasa malasnya lebih besar daripada rasa ingin ngerjakan. Nah, kadang tuh game itu juga buat refreshing kan? Iya. Ya kan? Abis ngerjain tugas-tugas gitu kita main gitu. Iya. Melampiaskannya dengan main. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih dari Tikazen nih. Katanya e-sport itu sebenarnya berguna gak sih? Atau cuma buat kayak senang-senang doang gitu? Kayak buang waktu atau gitu doang? atau bahkan bisa meningkatkan kepribadian. Iya. Kepribadian gimana tuh? Mungkin kayak bisa nahan emosi. Mungkin maksudnya gitu kali. Kalau e-sport ya, kalau misalkan e-sport itu kan kayak udah isinya kayak ada buat pro player atau enggak content creator kan. Nah itu kayak sebenarnya tergantung mereka sendiri. Kalau misalkan yang pro player, mereka ngasilin duit ya dari menang turnamen itu. Kalau yang kayak content creator, mereka ngasilin duit tuh dari kayak YouTube gitu loh. Konten kreator yang aku paling suka siapa nih kira-kira? Wah banyak ya. Satu jadi satu banget yang muncul di pikiran sekarang. Apa ya? Siapa ya? Sekarang Valorant sih noted gitu. Itu kayak jago gitu orangnya. Dia kayak Lagi- bikin gameplay gitu ya. Iya dia bikin gameplaynya itu bagus banget. Kayak misalkan musuh di depan dia nih, crosshair-nya tuh langsung kepala gitu. Ya Enak ampun. gitu liatnya. Kayaknya emang udah pro banget sih itu berarti. Oke. Kalau menurut Misha gimana? Kalau menurut aku sebenarnya bukan buang-buang waktu ya. Iya sih. Lebih kayak gimana ya? Ya tadi kayak refreshing gitu sih menurut aku. Terus ya sebenarnya bisa membangun relasi dengan teman juga loh. Ya kan kayak kita kan nggak ketemu gitu. Nah kita dengan main game bisa kayak ya setidaknya kayak Jadi meningkatkan berinteraksi. pertemanan gitu ya. iya benar. Jadi nggak kayak mumet juga gak sih sama dunia nyatanya kayak tugas mulu. Iya. Iya. Tapi bisa refreshing juga. Ha-ha. Dan menurut aku e-sportnya juga bisa dijadiin penghasilan juga kan. Jadi ya berguna. Ya, kalau ditekunin banget berguna banget. Sebenarnya nggak harus e-sport loh. Kita kan kayak tahu nggak sih kayak scrim gitu. Scream. Ya semacam sparring gitu. Oh tahu iya. Itu kan juga ada yang kalau menang dapat duit gitu. Iya, ikut lomba-lomba gitu ya kan. Kecil-kecilan. Bahkan Tapi lumayan sih. nggak perlu jago, yang penting kontennya lucu, itu pasti viewernya banyak Iya banget. sih. Mm. Ha. Jadi buat kalian bisa tuh langsung bikin konten. Aduh. Lanjut Oke, nih. lanjut pertanyaan ketiga. Iya. Jadi tips and trick nih, cara supaya kalian tuh tetap bisa manage waktu antara main sama tadi kehidupan kalian, terus kalian juga bisa hilangin kebosanan kalian. Tips and trick. Tipsnya ada nggak nih? Tipsnya. Mm-mm. Baik lagi kayak yang Jero tadi. ya sadar diri aja gitu sih. Iya. Kayak, Berarti dimulai dari diri sendiri gitu. iya bener. Sama pertemanan. Pertemanan Kayak kita kenapa main nih? sama siapa gitu. Kita kalau yang temenin kayak baik-baik. Gimana Oh, ya iya, ngomongnya iya. ya? Ya kayak temen beneran temen gitu. Iya, kita kayak bisa saling ngingetin, "Woi, kerjain tugas dulu yuk," gitu atau enggak gimana. Gitu sih. Iya, iya sih. Oke. Kalau dari Ko Jenuh, Kalau aku sih kayak apa ya? Tadi pertanyaan ngeblank. tips Pertanyaan and trick trick. ada nggak nih? tips and trick. Ya kalau aku sih tentuin prioritas dulu sih. Prioritasnya apa nih biasanya? Ya Tugas. kayak tugas, ya tugas gitu dulu. Kirain main game. Main game kan bisa nanti, gak ada deadline-nya. Oh iya. Iya, jadi ya kalau ngerjain tugas kelarin dulu, baru kita main. Nah, tapi kalau misalkan udah main kan
kadang lupa waktu juga kan, Iya, apalagi jadi kita kayak mikirnya kecanduan gitu. apalagi kita mikir tugas juga udah selesai, udahlah main aja terus bablas. Iya, kalau tugasnya gampang juga nanti aja deh, bikin Iya. ini juga jadi. Iya. Nah kalau aku tuh kayak ya udah sadar diri, misalkan abis main lihat waktu, lihat jam. Soalnya kan kayak aku main terus habis itu depanku tuh jam gitu loh. atasnya bukan depan. Buat ngingetin gitu ya. Iya, ngelihat udah jam segini. Kalau misalkan udah waktunya kayak buat makan atau buat ngapa-ngapain gitu sama keluarga, ya udah ya udahan dulu gitu mainnya. Dan itu juga kayak ngaruh banget sih. Kalau enggak ya udah bablas gitu sampai malam. Terus aku juga mau nanya, caranya gimana sih? Kayak misalnya aku sering ngalamin nih, misalnya kita lagi main PUBG nih, terus mainnya bareng-bareng kan, terus dia bilang 1 match terakhir deh Brit, 1 match terakhir. Ngomongnya sih terakhir, tapi dia tadi tuh udah terakhir banget itu. Ya kadang ada temen yang maksa kan kayak, Iya. mau off gitu. Yaudah satu lagi Iya, gitu. udah main 1 lagi nih terakhir nih. Dia minta lagi 1 lagi Brit, ini bener nih terakhir. Itu gimana tuh? Caranya tau nggak? Langsung keluar. Ya, Jangan dengerin lagi, langsung keluar aja. Gitu. Caranya pintar banget nih caranya. iya. Bilang aja ini disconnect gitu ya. Maaf DC, udah deh nggak usah sekalian. Atau enggak bilang aja HP-nya lowbat. Aku Aku punya tiap kali diajak itu HP-nya lo, Brit. Iya, enggak gitu. Aku punya satu cara kayak Apa? gini. Kita tentuin dulu kita mau main sampai jam berapa. Misalkan kita sekarang udah jam 3 nih. Tentuin mau sampai jam berapa, kerjain tugasnya jam berapa. Kayak misalkan dari jam 3 paling main sejam 2 jam gitu ya, paling sampai jam 5. Terus jam 5 ke atas baru ngerjain tugas gitu. Kayak bener-bener ditentuin gitu loh, tapi Jadi, kadang nggak berguna sih. ngatur waktu sih, ya kan? Kayak bikin ya paling baik kerjain tugas dulu sih. Jangan main dulu pokoknya, kerjain tugas dulu. bener sih. Berarti harus bisa ngatur waktu lah ya dengan baik. Iya. Kalau bisa Kayak set gitu. alarm gitu kayak buat reminder. Tapi setahu gue kalau di PUBG kayak ada notif gitu nggak sih kalau misalnya udah Ada main notifnya? kelamaan gitu? Iya nggak sih? Iya, ada. Iya ada kalau yang misalkan nyalain yang kayak udah misalkan udah 18 tahun ke atas ditanya kan yes or no gitu kan. Kalau misalkan Aku gak pernah dapet tahu notif kayak gimana sih. ada di settings itu. Jadi Cuma- kayak misalnya udah main berapa jam? 6. 6 jam. jam. Pokoknya 6 jam. nanti kayak ada 6 jam muncul nonstop notif atau gitu. 6 jam gimana? Bebas 6 jam kapan aja. Yang penting satu hari itu Oh, totalnya sehari. 6 jam. Iya. Iya. Abis itu gak bisa main lagi? Bisa sih. Kalau aku dapetnya kayak 6 jam. Besokannya kan baru bisa. Nggak, kalau aku 6 jam. Terus di tulisannya cuma ada pencatan oke. Iya, terus tulisannya 2 jam lagi bakal kasih tau lagi gitu. Oh. Di gue juga. Terus ya udah Terus oke biasanya aja. kalau Cici kalau dapat warning kayak gitu apa yang dilakukan? Oh ya udah. Gue sih ya tetap main aja. Berarti gak ngefek. Oh udah 6 jam gitu. Ya udah. Cuman kayak udah 6 jam lama juga ya gue main. Iya kayak gitu. Tapi berarti dari PUBG sendiri baik juga ya kayak ngasih tahu gitu. Iya. Ya dia kayak udah kasih reminder aja supaya kita nggak lupa waktu gitu. Nah lanjut nih ke pertanyaan bener dari Tikazen. Ada yang nanya gini, pernah mikir main game buat dijadiin Koko sama Cici masa depan atau profesi gitu nggak? Pernah. Oh, Pernah. Serius nih? pernah. Kayak ya yang kayak terinspirasi dari yang kayak orang-orang e-sport tau nggak Better Alice Iya, ya kan? Astaga Gitu kan, BTR. kan kayak keren gitu kan bisa jadi Cici mau masuk profesi. juga. Ya mungkin buat klan-klan dari BTR ya atau Aduh. ada agensinya yang nonton bisa kali dimasukin. Pro juga tahu Cici yang ini. Enggak, tapi cuma kepikir doang. Oh, Kayak kepikir. Tapi tapi kalau kayak- ditawarin boleh kan? iya, Boleh-boleh boleh banget. banget. Tapi ya kayaknya kalau memandang realita kayaknya nggak bisa nih gitu. Bisa pasti bisa. Kalau kau jodoh pernah gak nih? Kalau aku sih pernah mikir doang kalau misalkan jadi kayak ke depan kayak gitu gimana gitu loh. Nah masalahnya tuh kalau misalkan sekarang apalagi pandemi kayak gini kan orang di rumah doang main. Nah itu tuh persaingannya bakal lebih sulit banget. Kayak misalkan sekarang orang udah banyak bikin YouTube channel, semuanya pengen bikin AdSense kan kayak Iya persaingannya sih. berat banget. Ya. Semua pada lari ke YouTube ya sekarang ya. Makanya kalau misalkan kalau lagi kayak sekarang gitu kan cari profesi tuh yang apa ya, yang kayak jarang tapi orang butuh gitu. Contohnya kan kayak dokter gitu kan. Iya. Berarti kamu mau jadi dokter nih? Oh enggak. Cita-citanya apa?
apa ya? Paling kalau nggak misalkan product design ya masuk film gitu. Boleh. Ah. Apa film? Kayak masuk perfilman gitu. Oh, perfilman. Bagus juga. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir nih guys. Jadi kalian tuh katanya kalau misalnya menurut kalian nih, kalau misalnya kita suka main game, nanti gedenya tuh kita juga bisa bikin game gitu gak sih? Benar gak sih? Bisa. Yang kayak lu bilang tadi, yang terinspirasi dari komik. Oh, Itu sih. Bisa dong. Oh, kalau menurut Jeno bisa? Ya bisa, tergantung orangnya sih. Kalau misalkan dia benar-benar suka game dan punya niat bikin game, ya pasti dia bikin. kayak gimana sih misalnya kita main misalnya main PUBG terus nih. Terus bikin game gimana ya? Oh, dia jadi ngerti Kayaknya masuk gimana ke gitu kan. kuliah teknik komputer atau teknik-teknikan gitu yang Bukan belajar ada ininya, ada. coding gitu bukan sih? Iya, Pak. Oh iya, bisa sih. Kalau misalnya dia jadi suka main game kan, terus dia kayak bener-bener aku jadi pengen bikin yang beda nih dari ini. Karena dia kalau misalnya orang sering main game kan dia jadi ngerti kan gimana sih cara aim yang lebih enaknya tuh kayak gimana, ya kan? Jadi dia pelajarin lama-lama jadi game yang lebih menarik lagi. Sebenarnya Iya. tergantung juga sih, kayak dia ada bakat. Ada kayak Ada niat apa enggak? iya Iya, gitu. Butuh apa sih? Komitmen lah. Berarti jawabannya bisa lah. Ya. Kalau ada niat, Pasti bisa. dia pasti mau belajar, mau Iya. ngertiin. Sebenarnya bisa juga gak sih kayak kita ada idenya tapi suruh orang lain yang bikin. Kayak Bisa, minta bantuan. Tapi Bisa yang kan? ada Bisa. sih. Iya. Tapi takut dicolong. Ya udah Oke, mungkin. mungkin sesi 2 Q&A kita gitu aja kali ya. Iya. Habis ini kita bakal lanjut ke sesi yang pasti kita tunggu-tunggu banget. Aku kan, sudah tunggu Ri? banget dari Iya. tadi nih kayak gak sabar. Habis ini sesinya seru banget nih guys. Iya. Jadi Buat kalian harus bener-bener nungguin banget abis break yang satu ini. ya, Karena jadi ini bener-bener seru menurut aku. nanti kita ketemu lagi di sesi 3. Bye, see you in the next session. Oke, halo guys, balik Halo. lagi sama kita berempat. Dan di sesi kali ini kita pokoknya seru banget nih. Jadi kita mau ngapain nih, Britney? Kita bakal main bareng nih, Ci. Yang pastinya Iya. main bareng yang bisa buat multiplayer. Iya. Jadi mungkin dari tadi udah kita ungkit-ungkit kali ya di sesi 1 sama sesi 2. Jadi kita mau main game PUBG Mobile. Iya. Oke. Mungkin Britney bisa iniin Username-nya dulu. kali ya. Ini yang namanya ATNL7X ini punya kejenuh nih guys. Yang katanya jago itu loh. Terus Enggak. yang TSB Mei ini punya Cimesia. Pokoknya kalian perhatiin yang dua itu aja deh. Yang X Adora punya Ciolen sama yang Britney punya aku itu gak usah diperhatiin guys. Karena kita kayak masih noob gitu. Oh ya, kalau misalnya kita mungkin mainnya masih kurang atau gimana gitu, jangan dihujat ya guys. Oke. Oke. Jadi langsung start aja ya. Iya. Iya. Oke. Ini kita Livik ya? Iya, Livik. Ya udah. Oke, start ya. Iya. Aduh, aku agak tegang ya. Semoga bisa di-carry sama Cici Koko yang jago ini. Waduh. Jadi aku yang tegang nih. Mei, carry Mei. Nggak bisa Jen. Enggak, udah kita auto follow Cimesia aja. Emangnya yang map Livik ini masih beta ya? Iya. Hmm, Sampai sekarang masih beta loh. Udah berapa bulan tuh? kita follow Cimesia dulu.
Muka aku jelek banget. Tolong kenapa aku pakai ini ya tadi? Kenapa? Lihat aku jelek banget. Ci, Mana? ini. Oh, nggak apa. Lucu itu lucu. Oh my god, ini putih. Mau dong. Apa mau baju? Enggak, jangan. Ini aja deh. Yang tadi kayak jelek banget putih. Turun mana guys? Mana aja kita mah. Di sini boleh banget nih. Waduh. Langsung jadi kotak nanti, jangan. Beneran mau di situ enggak kan? Enggak. It's thing. Boleh lah. Ini harusnya nggak rame kan ya? Harusnya sih. Harusnya. Soalnya lumayan jauh ya. Ada squad nggak? Nggak ada ya? Ada tahu. ada. Dua di kiri, dua di. Waduh. Duh, nyangkut. Aku juga tadi. Iya ada loh. Ada di kiri. Oh my god. Serahin aja deh sama yang nomor 2 sama nomor 1. Aduh, jangan gitu. Bye guys, nggak ikutan. Iya nih rame. Apa step teman ya? Step teman Saya ini. teman ini mah. Yang itu pada di kiri semua kan ya? Musuhnya. Kiri mana tuh? Oh Kalau iya, boleh kiri tahu. aku. Kirinya kita beda ya. Famas baru lagi. Iya, tapi cuma di Livik, Jen. Duh, agak deket ini. Ya ampun. Baru tahu. Ada yang mau 4 kali gak? Enggak. Oke. Ini panik banget sih mainnya. Ih, aku belum ada fast. Wah, ada 3 kali. Ada step di sini. Ada. Semangat. Ada orang. Gak ada flash loh. Ini bajunya ngejelek banget lagi. Ini orang beneran, guys. Iya. Duh. Waduh. Di Iya ada orang. Iya dong. Ini kita kenapa mencar ya? rumah itu. Ini kenapa kita mencar sih? Boleh nggak mencar nggak? Di mana? Boleh jangan mencar nggak? Sabar depan Sini, gua sini. itu ada orang. Ci, jangan ke depan lagi. Di aku juga ada orang. Orang. Ci. Di mana? Oh my god. Gua mati Oh my God. guys. Hebat. Aduh. Ada step deket aku. Bener-bener ada step deket aku. Enggak sih, suaranya doang. Ah ini dia Enggak, flash. di sini di atas aku ada orang, guys. Gimana Deket nih? kita juga Aduh, ada. gimana dong? Kok jenuh? Kabar, Kok jenuh kabar. dalam rumah atau di luar sih? Di luar. Oh di atas. Iya kan? Baru ditembakin. Nice Mei. Dah. Emang pro beda guys. Ada lagi tau, boleh kesini gak sih? Aku belum ada fast. Dari mana? Waduh, Jen. Gak. Bentar, Jen. Iya iya. Weh, ada step, sumpah. Waduh. Ada di situ. Ya ampun. Ya ampun. Eh, Ya. Udah. Udah kita main gini aja guys. Aduh. Gak kelihatan apa-apa. Tapi lumayan lah si Mei. Waduh, kayak gitu. Main lah kenokin 1 lah. Udah kali ya. Kita mau main lagi. Kayak udah mulai edik nih jadinya. Gua nanya. Tapi walaupun kita matinya agak cepet, tapi emang seru sih gamenya.
Apalagi Iya. kalau orangnya muncul tiba-tiba guys, menegangkan. Deg-degan Sampai ya. lu deg-degan tapi lu nggak bisa pencet apa-apa. Terus Jadi lu kayak ditembak membiarkan tempat diri tuh. lu ditembak orang. Itu kalau udah panik gitu sih. Ya udah mungkin buat sesi 3 segini dulu kali ya guys. Sebenarnya kita agak mati cepet sih. Cuman Mau bagaimana lagi? Cuma mungkin buat kalian yang mau lihat, sebenarnya mereka tuh jago guys. Kayak ini mereka lagi bohong doang deh. Kayak mereka lagi ngefur ya, cuma buat biar selevel sama kita gitu. Mungkin mereka lagi malas mainnya. Mm-mm. Capek. Mungkin buat kalian yang mau main bareng sama Ciyokonya, bisa tuh tinggal di add username-nya guys. Waduh. Nanti invite aja walaupun gak kenal. Ya udah, mungkin sesi 3 buat kita main-main bareng sampai sini dulu kali ya guys. Dan dari tadi nih kita udah bahas tentang apa sih, tentang game, tentang Iya. e-sport. Kalau menurut Cici berarti emang seru ya gamenya? Ya seru sih. Menurut gua bisa bikin addicted gitu. Ya nggak sih? Padahal tadi baru main sekali kan, tapi langsung pengen main lagi. Walaupun mati tapi pengen main lagi ya. Iya. Gitu. Karena mati makanya jadi pengen main lagi. Iya. Dan ini kayaknya kita abis ini bakal main lagi nih kayaknya guys. Cuman mungkin sampai sini dulu ya sesi TKS kita kali ini. Kesimpulannya sih dari aku, asal kita menggunakan gaming itu dengan waktu yang sewajarnya aja, dengan batas-batas yang wajarnya aja, itu nggak masalah sih. Dan bahkan berdampak positif kalau kita menggunakannya secara wajar. Ya, jadi kalau misalnya tergantung sudut pandang kita ngelihat game itu kayak gimana. Jadi sebenarnya semua game itu ada dampak negatif, ada dampak positifnya kalau bisa kita lihat dengan benar gitu. Kalau dari Cime atau Kak Juna, ada nggak nih yang mau disampaikan ketika Zen ataupun yang dari luar? Ya, Apa ya? kalau main game sih ya tahu waktu aja, Ya. sama prioritasin yang lebih penting dulu. Apa nih yang lebih penting? Ya, Belajar. ya kayak Belajar. belajar. Jangan-jangan Oke. chat doi dulu. Penting. Tapi itu juga Iya, penting, ya kan? Kalau Iya. nggak kita diomelin. Gak salah. Kalau dari Cime apa nih? Main game boleh, cuma ya Tahu Tahu. batasan. iya tahu batasan. Oke, mungkin sekian dulu kali ya. Buat Cime atau Kak Juna mau promote IG-nya boleh banget nih. No. Meisya Limarta, MEISYA, Limartanya THA ya. Oke. Kalau Kak Juna apa nih? Aku @noah_lusli. Kayak boleh di follow ya guys. Oke, thank you banget buat kalian yang udah mau jadi guest tikas kita hari ini. Sama-sama. Dan Sama. buat para Tikazen yang mau dengerin Tikas kita, bisa dengerin di mana aja nih, Ci? Di YouTube, di Apple Podcast, sama di Spotify. Dan jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya guys, biar bisa lihat kapan kita upload Tikas terbarunya lagi. Ya, di @tiarakasih Christian School. Oke, mungkin segitu dulu kali ya guys Tikas kita untuk Ya. kali ini. Semoga tips and trick dari guest-guest kita hari ini tuh bisa bermanfaat buat kalian. Oke. And that's all from us today. Don't forget to always be encouraged during your day and always be a blessing. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you semua. Thank you.